Halo semuanya, perkenalkan saya Della Puspita dengan NIM C1D1230073, mahasiswa program studi bisnis digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video kali ini saya akan membahas studi kasus serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Ini adalah tugas ke-13 saya untuk mata kuliah Cyber Security Management yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Studi kasus serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Latar belakangnya, Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi adalah sebuah rumah sakit swasta terkemuka di kota Jambi. Mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya dan menyimpan data pasien yang sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, dan detail keuangan. Infrastruktur IT rumah sakit sebagian besar dikelola secara internal dengan server-server yang terletak di ruang server di dalam gedung rumah sakit. Keamanan siber dianggap penting, namun implementasinya masih terbatas pada firewall dasar dan perangkat lunak antivirus pada endpoint. Insidennya, pada suatu hari Senin pagi, staf IT Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menemukan bahwa sebagian besar sistem komputer mereka tidak dapat diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan atau ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah mengenkripsi seluruh data rumah sakit. Para hacker menuntut sejumlah besar uang dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses ke data. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ransomware berhasil masuk melalui celah keamanan pada salah satu server yang terhubung langsung ke internet dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Setelah berhasil masuk, malware menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan internal, mengenkripsi database pasien, sistem informasi rumah sakit, dan berbagai file penting lainnya. Akibat serangan ini, operasional rumah sakit lumpuh total. Dokter dan perawat tidak dapat mengakses rekam medis pasien, sehingga penanganan pasien menjadi lambat dan berisiko. Pendapatan pasien baru terhenti dan administrasi. Rumah sakit tidak dapat melakukan penagihan atau mengelola inventaris obat. Kepercayaan pasien terhadap rumah sakit juga menurun drastis akibat potensi kebocoran data sensitif mereka. Analisis keamanan sebelum serangan. Infrastruktur lokal, server dan data penting disimpan di ruang server internal rumah sakit. Keamanan perimeter dasar mengandalkan firewall standar. Perlindungan endpoint yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer staf. Kurangnya segmentasi jaringan. Jaringan internal tidak disegmentasi dengan baik, memungkinkan malware menyebar dengan mudah. Manajemen patch yang lemah. Sistem operasi dan aplikasi tidak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kurangnya pemantauan keamanan proaktif. Tidak ada sistem deteksi intrusi atau pemantauan keamanan real time yang memadai. Pencadangan data yang tidak optimal. Proses pencadangan data tidak teratur dan tidak disimpan di lokasi yang terpisah dan aman atau offsite. Ada 5 pertanyaan studi kasus. Yang pertama, bagaimana ketidakadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan RSHS Jambi terhadap serangan ransomware? Ketidakadaan data center yang profesional dan implementasi yang tidak tepat di RSHS Jambi menyebabkan sejumlah kerentanan, yaitu tidak ada sistem manajemen risiko terpusat sehingga celah keamanan tidak terpantau secara sistematis. Server disimpan di lokasi fisik internal tanpa pengamanan kelas industri, membuatnya rentan terhadap kerusakan fisik dan serangan logis. Tidak adanya segmentasi jaringan membuat malware menyebar tanpa hambatan ke seluruh sistem. Pencadangan data tidak rutin dan tidak offsite, sehingga tidak ada cadangan bersih setelah serangan. Tidak ada sistem pemantauan real time dan deteksi intrusi, menyebabkan fisik serangan terlambat terdeteksi. Akibatnya, saat satu server berhasil dieksploitasi, seluruh sistem rumah sakit lumpuh karena tidak adanya proteksi berlapis seperti di data center modern. Pertanyaan kedua, jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern untuk mencegah atau memitigasi serangan siber dan berikan contoh spesifik. Peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan keamanan logis pada data center untuk mencegah dan memitigasi serangan siber.
Keamanan phishing. Akses terbatas menggunakan kartu identitas PIN dan biometrik untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang. Redundant power supply dan sistem pendingin memastikan operasional berjalan 24/7 tanpa gangguan. Fire suppression system dan CCTV 24 jam untuk menghindari kerusakan fisik akibat kebakaran atau sabotase. Keamanan logisnya, firewall generasi terbaru dan sistem IDS atau IPS memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan menghentikan serangan dini. Segrasi jaringan dan zero trust access memastikan hanya pengguna sah dengan izin tertentu yang dapat mengakses sistem spesifik. Backup otomatis. Backup otomatis dan terenkripsi dan disimpan offsite memungkinkan pemulihan cepat pasca insiden. Contoh data center seperti Telkom Sigma atau Amazon Web Services atau AWS memiliki Service Level Agreement dan fitur seperti Virtual Private Cloud, Identity Access Management, dan Cloud Trail untuk pelacakan aktivitas. Semua ini mengurangi risiko ransomware secara signifikan. Pertanyaan ketiga dari studi kasus, bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi merancang ulang infrastruktur IT? Mereka termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan siber dan ketahanan operasional di masa depan. Rumah Sakit Harapan Jambi perlu melakukan transformasi menyeluruh dengan langkah-langkah. Yang pertama, migrasi infrastruktur menggunakan data center pihak ketiga atau cloud hybrid untuk menyimpan data sensitif dengan redundansi dan enkripsi. Menetapkan sistem penting seperti hospital informasi sistem di lingkungan yang tersegmentasi dan terkendali. Yang kedua, segmentasi jaringan dan zero trust. Memisahkan jaringan pasien, staf, dan server administrasi agar serangan tidak menyebar cepat. Terapkan prinsip zero trust. Setiap akses harus terverifikasi secara ketat. Yang ketiga, sistem pemantauan. Implementasi Security Information and Event Management untuk pemantauan log dan insiden keamanan secara real time. Pemasangan intrusion deteksi dan prevention system atau IDPS. Yang keempat, disaster recovery plan, menyusun dan menguji ulang skenario pemulihan bencana berkala, termasuk simulasi serangan ransomware. Yang kelima, keamanan data, backup otomatis, terenkripsi dan disimpan di lokasi terpisah atau offsite. Terapkan data loss prevention atau DLP dan enkripsi end-to-end untuk semua data medis. Selanjutnya, pertanyaan keempat studi kasus. Selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan siber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Jadi, langkah-langkah keamanan siber tambahan yang perlu diterapkan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi agar insiden serupa tidak terulang. Yang pertama, pelatihan kesadaran siber atau security awareness bagi seluruh staf rumah sakit, terutama tentang phishing dan penggunaan perangkat lunak yang aman. Patch management otomatis agar semua sistem selalu diperbarui dengan perbaikan keamanan terbaru. Penerapan multifactor authentication atau MPA untuk semua sistem penting dan akses jarak jauh. Audit dan penilaian keamanan berkala baik internal maupun oleh pihak ketiga. Kebijakan penggunaan perangkat atau buy one policy agar perangkat pribadi tidak sembarangan terkoneksi ke sistem rumah sakit. Penggunaan endpoint deteksi and response atau EDR untuk deteksi dan mitigasi ancaman di komputer staf.
Selanjutnya, pertanyaan studi kasus kelima. Apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat serangan ransomware ini dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak tersebut? Dampak jangka panjang dari serangan ransomware dan peran data center aman dalam meminimalkan dampak tersebut. Dampak jangka panjang yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan pasien akibat kebocoran atau hilangnya data medis. Yang kedua, kerugian finansial besar baik dari pembayaran tebusan, denda regulasi maupun hilangnya pendapatan. Yang ketiga, terganggunya layanan medis yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Selanjutnya, tuntutan hukum dan investigasi dari pihak regulator atau lembaga perlindungan data, terutama jika Undang-Undang PDP Indonesia dilanggar. Reputasi rusak yang sulit diperbaiki dalam jangka pendek. Peran data center aman. Yang pertama, menyediakan redundansi sistem dan pemulihan cepat, meminimalkan downtime. Melindungi data dengan enkripsi, firewall, dan segmentasi, mencegah penyebaran malware dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data seperti Undang-Undang PDP Indonesia. Memberikan SLA dan dukungan 24/7 memastikan respon cepat saat insiden terjadi. Oke, itu dia pembahasan mengenai studi kasus serangan ransomware Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang keamanan digital. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.